Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Informasi. Kembali lagi bertemu dengan kita, Samrotun Naja Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Kami senang sekali bertemu. Kali ini, figur yang akan hadir tentunya sesuai dengan memaknai Hari Kartini dan hari lahirnya Undang-Undang. Figur Kartini yang akan hadir adalah perempuan tangguh yang akan memberikan insight dan inspirasi yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Siapa dia? Saya kasih pantun biar bisa nebak. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Cakep. Cakep. Naiknya KM Kalimutu. Setiap kapal pelni yang merapat pasti ada yang melepas lidi. Aduh. Cakep. Figur Kartini yang hadir tentunya adalah seorang perempuan tangguh, Ibu Tri Andayani. Selamat sore Ibu Tri Andayani. Selamat sore. Luar Bu biasa. Samro. Suatu kesempatan yang berharga buat saya, buat kami Komisi Informasi Pusat bisa berdialog langsung dengan Ibu Tri Andayani yang merupakan Direktur Utama Pelni. Bu Tri Andayani, saya manggilnya enaknya apa ya? Ibu Anda atau Mbak Anda? Kayaknya kalau melihat dari aura awet mudanya ini kayaknya saya cocok memanggil Mbak Anda ya. Mumpung kita berdialog. Oke. Mbak Anda, boleh tahu nggak biar kita membuat semangat para Sobat Informasi, kira-kira bagaimana perjalanan karirnya seorang Mbak Anda, Ibu Tri Andayani, hingga sampai ke posisi dirut seperti ini? Silakan Mbak Anda. Terima kasih Bu Samro. Kalau perjalanan karir saya tuh sudah lumayan lama ya. Alhamdulillah sudah 26 tahun sampai dengan tahun 2026 ini. Jadi pertama saya masuk ke perusahaan BUMN PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sama kita ya. Loh. Enggak. Sesama. Kemudian di tahun 2000 mengikuti diklat brevet kredit korporasi ya, sampai dengan 2001 bekerja sampai dengan 2015 karir di Bank BNI. Ya, di situ selama 15 tahun itu saya di beberapa divisi. Pertama di divisi kredit segmen menengah di kantor wilayah 02 Padang. Kemudian bergabung ke kantor pusat dari tahun 2004 sampai dengan saya keluar dari BNI di tahun 2015 dikarenakan penugasan sebagai direksi di BUMN. Setelah di kantor pusat pun juga di divisi kredit korporasi, kemudian di divisi kredit manajemen risiko, kemudian di divisi sekretaris komunikasi perusahaan, kemudian terakhir di divisi hubungan lembaga dan divisi BUMN dan institusi di 5 divisi. Selama karir saya 14 tahun. Kemudian di tahun 2015 untuk pertama kali saya mendapatkan amanah sebagai direksi di PT Len Industri Persero sebagai direktur keuangan, kemudian tahun kedua sebagai direktur operasi. Kemudian di tahun 2017 saya ke Pelni sebagai direktur keuangan sebenarnya ya, Bu Samro. Sampai 2019 pernah di sini, tapi di posisi direktur keuangan. Tahun 2020 ya, sampai 2021 saya di komisaris di anak perusahaan Pelni ya begitu. Tapi sudah tidak menjadi direksi keuangan. Dan di tahun 2021 sampai tahun 2022 saya di PT Papros Tbk. Waktu zaman COVID tuh waktu itu sebagai direktur marketing dan pengembangan bisnis. Tahun 2022 sampai dengan hari ini saya balik ke Pelni lagi sebagai direktur utama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya turut bangga. Mbak Anda, kalau melihat dari pengalaman sebagai bankers luar biasa 15 tahun ya. Iya. Jarang, sedikit sekali perempuan yang bisa seperti Ibu. Bagaimana menurut Mbak Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan Pelni yang merupakan perusahaan pelayaran yang saya melihat kalau karakteristiknya complicated ya, dengan dominasi pegawai laki-laki yang tentunya kalau tidak salah data pegawai, mohon maaf kalau saya keliru, itu 5.000 pegawai ya? Iya, kurang lebih. Silakan Mbak Anda kira-kira bisa menggambarkan pertanyaan saya tadi. Jadi memang kalau dari tadi saya sampaikan bahwa saya berkarir selama 15 tahun di perbankan, kemudian saya ke beberapa perusahaan di mana itu industrinya, kalau Len Industri itu kan juga high tech ya, kebanyakan juga laki-laki juga. Kemudian ke Pelni, kemudian ke Papros, kemudian ke Pelni lagi.
Nah, memang di Pelni ini tentu sangat ya ada beberapa perbedaan lah yang mendasari ya. Pertama adalah pendidikan. Latar belakang pendidikan yang dominan di BNI dengan Pelni ini tentu berbeda ya. Di mana kalau BNI itu kan sebagai perusahaan jasa perbankan tentu didominasi oleh alma mater fakultas ekonomi ya dari berbagai universitas yang kita ketahui bersama pasti didominasi oleh perempuan gitu ya. Sementara Pelni itu sebagai satu perusahaan pelayaran yang tentu didominasi oleh alma mater dari berbagai sekolah pelayaran yang mayoritas itu merupakan laki-laki. Dan yang kedua juga selain latar belakang pendidikan, perbedaan yang mendasar lainnya tentu jenis pekerjaannya. Kita dulu waktu pas di BNI itu berinteraksi dengan masyarakat dalam 5 hari ya. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan di Pelni kami berinteraksi dengan masyarakat selama 24 jam. Selama 7 hari melayani masyarakat terus-menerus. Kemudian di lainnya merupakan interaksi dengan masyarakat pun selama 24 jam dalam 7 hari itu kami dituntut untuk memastikan keselamatan pelayaran. Nah, hal tersebut membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Namun, ada persamaannya nih Bu Samro di antara dua industri tersebut. Baik industri perbankan maupun pelayaran adalah budaya melayani. Nah, melayani dengan hati berarti. Melayani dengan hati. Sementara budaya melayani ini sudah mendarah daging di diri saya ya. Sejak dari tahun 2000 kan semua rasanya yang bekerja di perbankan juga pasti melayani nasabah, melayani debitur ya, segala permasalahan gitu ya. Sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi ya karena pondasinya sama, adalah pondasi melayani. Kalau perbedaannya tadi ya alma maternya, kemudian waktu kerjanya, kemudian yang menjadi concern-nya gitu ya. Kalau di pelayaran kan keselamatan pelayaran, kalau di perbankan tentu industri high regulated di sini adalah resikonya gitu ya, resiko daripada proses pengelolaan keuangan masyarakat itu. Jadi cara saya menyesuaikan diri juga harus banyak turun ke lapangan. Jadi di awal saya banyak naik ke kapal, baik yang sedang sandar maupun bahkan saya ikut berlayar. Gitu. Berinteraksi langsung dengan nahkoda. Saya ke anjungan, mulai dari kapal bergerak sampai kapal ketika kapal mau sandar gitu ya. Saya tahu bagaimana hebatnya teman-teman nahkoda itu ya dalam menjaga keselamatan pelayaran dengan knowledge-nya, dengan kompetensinya yang luar biasa dan seluruh awak kapal yang mensupport ya. Dengan para penumpang dan pengelola pelabuhan juga saya turun ke lapangan, saya mendengar aspirasi dari teman-teman di kapal, kemudian juga dari teman-teman pengelola pelabuhan, kemudian para penumpang juga gitu ya. Hal-hal apa yang memang harus kami lakukan perbaikan ya. Dan sekaligus saya dalam kesempatan-kesempatan seperti itu biasanya saya juga melakukan sosialisasi terkait dengan visi misi perusahaan nih, baik program kerja strategis maupun transformasi apa sih yang akan dilakukan sehingga saya memastikan bahwa seluruh pegawai dalam perusahaan mengetahui kemana arah perusahaan yang dituju. Jadi bergeraknya itu bisa sama ke satu titik yang sama, bergerak mungkin bisa sama ke sana, tapi satu titiknya ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ini kan harus fokus. Ya, fokus itu. Saya jujur terkesima. saya tadi ini yang di depan saya ini benar-benar perempuan tidak gitu karena melihat jadi-jadian ya. Melihat ruang lingkupnya dan kalau saya menggambarkan saya menggambarkan sendiri. Kalau Pelni itu karakteristiknya khusus. Yes. Tadi kan kalau tidak salah pelayaran. Data pegawai laki-laki juga banyak. Terus melayani ya dengan hati, keselamatan ya kan. Terus nanti kalau boleh nanti ada di akhir bicara masalah keuangan ya kan. Bagaimana pengelolaan ini sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat, tapi di sisi lain tetap bisa keuangan terjaga ya. Tapi kalau ngelihat dari historiknya Mbak Anda, Direktur Keuangan luar biasa, ya kan pastilah terjawab. Mbak Anda, kembali lagi ke pertanyaan ini, sebagai seorang perempuan yang tangguh lah di lingkungan yang didominasi laki-laki dan pelaut, apa saja strategi yang Mbak Anda lakukan untuk cepat menyesuaikan diri dan membangun kepercayaan diri
serta membangun kepercayaan dan ikatan dengan level di pimpinan. Kalau ini sih sebetulnya menurut saya, kalau ikatan dengan level di pimpinan nggak usah diragukan sekali ya. Karena seorang dirut udah pasti, apalagi perempuan berada di ruang lingkup badan publik yang luar biasa, banyak laki-laki. Silakan Mbak Anda. Dimanapun saya diberikan amanah dan penugasan, ada beberapa prinsip yang pasti saya lakukan. Pertama adalah strategi saya gitu ya. Dimanapun saya ditugaskan, selalu saya menerapkan strategi utama saya. Pertama adalah harus cepat belajar. Ya. Sehingga background fast learning. Jadi dimanapun kita ditempatkan, apalagi di puncak pimpinan, kita tuh nggak boleh menunggu gitu ya, benar. Jadi harus proaktif gitu ya. Pertama saya tidak malu bertanya ya. Jadi saya minta briefing teknis dari para kapten senior gitu. Apa fungsi alat ini di ruang anjungan? Apa ini? Apa itu? Ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Kalau mau tahu ini itu alatnya yang mana? Bahkan saya pada saat saya ikut berlayar itu, atau pada saat kapal sandar yang tadi saya sampaikan Bu Samro, kalau saya melakukan monitoring itu saya pasti masuk ke kamar mesin di kapal. Saya ingin memastikan bahwa mesin-mesin kapal Pelni terawat dengan baik ya. Kemudian juga saya ingin mengetahui fungsi dari masing-masing bagian mesin kapal. Bahkan saya pernah ikut pelatihan keselamatan bersama seluruh ABK. Masya Allah. Jadi ya saya juga lari gitu ya, ke sana ke sini ke sana. Jadi membayangkan latihan keselamatan gedung lah di Sudirman gitu ya. Nah ini latihan keselamatan kebakaran kapal itu saya ikut. Jadi saya ingin tahu bahwa bahwa mereka itu benar fasih tidak sih gitu. Benar cekatan tidak sih gitu. Dan itu satu hal yang tidak bisa pura-pura gitu ya. Mungkin kalau yang lain, oh iya terang aja ada dirutnya, pas dirutnya ke sini. Tapi pada saat itu kalau mereka gagap, lari ke sana salah, ke sini salah pasti gitu ya. Ngikutin pasti salah semua ya, gitu betul, kan. betul. Jadi saya turun langsung. Saya pastikan bahwa teman-teman ini dalam melakukan latihan keselamatan ini, mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dan mereka paham. Kemudian yang kedua, strategi saya adalah komunikasi terbuka. Baik di tataran teman-teman BOD, kemudian Dewan Komisaris tentu, kemudian juga kepada khususnya nih teman-teman pegawai di perusahaan di mana saya diberikan amanah. Karena saya tidak ingin teman-teman itu bertanya-tanya, bingung, terus ini aku mau dibawa kemana, kan seperti itu kan. Betul. Nah, dirut itu kan seperti, dalam satu kendaraan itu kan kita seperti drivernya kan. Jadi kita yang akan bawa kemana, itu penumpang harus tahu gitu. Semua penumpang harus tahu. Jadi saya membangun komunikasi yang sangat terbuka dengan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa teman-teman pegawai ini mengetahui dan memahami arah tujuan perusahaan. Komunikasi terbuka itu bisa saya lakukan melalui beberapa media ya, baik WA Group, kemudian melalui rapat koordinasi setiap ada yang weekly meeting, ada yang monthly gitu ya. Dan melakukan kunjungan ke lapangan tentu. Nah, terus strategi yang ketiga adalah memimpin dengan memberikan contoh. Sehingga kita itu tidak lu bisanya ngomong doang lu. Bisanya merintah-merintah. Nah, dalam memimpin saya tidak hanya memberikan instruksi, melainkan memberikan contoh dalam bekerja. Seperti bagaimana membangun teamwork yang solid gitu ya. Jadi ini juga harus ditunjukkan di tataran direksi juga gitu ya. Kalau direksinya satu dengan yang lain itu tidak solid, pasti teman-teman pegawai bingung gitu ya. Terus kemudian kerjasama di dalam antar direktorat silo itu juga tentu di bawah itu bingung gitu kan. Kemudian kedisiplinan terhadap waktu dan target itu juga saya terapkan. Semangat dalam bekerja, pantang menyerah, dedikasi dan integritas itu juga saya tanamkan di teman-teman. Termasuk ini kali, saya manggilnya Bu Anda aja, Bu Dirut, kayak enak kalau Bu Dirut termasuk, karena saya dengar-dengar nih, Ibu dari dulu sangat tertib administratif. Contoh, ya benar kah? Iya. Sama disiplin berdasarkan itu. Benar kah? Benar. Bisa, ini di luar pertanyaan ini. Iya. Boleh nggak gambaran, ini penting untuk sobat-sobat informasi, tips and trick, ada hal yang kalau tidak sampai sekarang seperti itu? Sampai sekarang seperti itu. Sejak dari
dulu pegawai sampai dengan hari ini. Sampai ini. Tertib mencatat itu segala macam ya. Luar biasa. Sementara ini penting untuk menjadi insight kita sobat informasi, karena segala tahapan pasti ada resep khusus, ya kan Bu Anda? Bu Anda di samping banyak kekhususan istimewanya, salah satunya hal sederhana yang bisa menjadi tools yang bisa dicontoh oleh sobat informasi. Terima kasih Mbak Anda. Ya. Ini Bu Anda, Bu Dirut, ini kalau dari kami Komisi Informasi Pusat, terima kasih komitmen dari Pelni ini terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Ini kita lihat sebelum Ibu Dirut sebagai Direktur Utama, Pelni itu tercatat di kategori tidak informatif tahun 2021. Ya. Dan ini kemudian menjadi informatif ya pada tahun 2022. Kemudian dengan peringkat ke-6 dari 19 BUMN, sehingga kemudian kita lihat perjalanan juga mampu mempertahankan predikat informatif selama 4 tahun berturut-turut. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Anda, apa yang Ibu lakukan dalam untuk mewujudkan hal tersebut? Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Informasi Pusat, Bu Samro beserta seluruh jajaran Komisi Informasi Pusat atas penghargaan yang diberikan kepada Pelni, dan itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi kami ke depan. Langkah pertama yang kami lakukan untuk perbaikan ini adalah memperkuat budaya keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai, yang didasari oleh saya menyampaikan ke teman-teman bahwa Pelni itu adalah perusahaan BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah Republik Indonesia melayani masyarakat akan kebutuhan moda transportasi laut, sehingga merupakan satu hal yang wajar apabila masyarakat ingin mengetahui apapun informasi dari perusahaan kita. Nah, kemudian tentu persiapannya ini dari di internal sendiri juga tadi sudah saya sampaikan ya, Bu Samro, salah satunya adalah saya membuka ruang-ruang komunikasi yang sangat luas. Jadi WA group dari yang kadang kita itu berpikir yang sulit-sulit ya. Padahal komunikasi dalam genggaman itu apa? Handphone. Jadi ketika saya pertama kali ditugaskan dalam satu perusahaan, yang saya lakukan adalah membuka ruang komunikasi dengan apa? Membentuk WA group. WA group direksi dengan komisaris, terbuka saya dengan para pengawas ya. Kemudian WA group direksi dengan VP kantor pusat. Kemudian dengan kepala cabang, itu WA group ada tuh seluruhnya sama. Jadi top leader di setiap unitnya sama WA group dengan seluruh nahkoda. Jadi kita itu cepat koordinasinya semuanya gitu ya. Nah, itu salah satu keterbukaan informasi publik juga yang saya anggap di internal itu harus dilakukan, membentuk satu budaya dahulu gitu, bahwa kita kalau ada apa-apa, baik cabang ada masalah, kapal ada hal-hal kerusakan, jadi sampaikan di situ, ini urgent gini gitu ya. Walaupun itu sudah berjalan secara formal, misalnya dalam bentuk nota dinas dan sebagainya, tetap jalan. Tetapi kalau ada, ya tadi yang saya sampaikan bahwa kami itu beroperasi 7 hari dalam waktu 24 jam. Jadi semua permasalahan itu harus segera diselesaikan, khususnya yang terkait dengan keselamatan. Kemudian selanjutnya yang kami lakukan adalah memperkuat komitmen tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di seluruh aspek ya. Khususnya aspek keterbukaan informasi publik, kami juga memastikan bahwa keterbukaan bukan hanya menjadi kewajiban administratif saja, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh lini organisasi. Kemudian kami juga melakukan pembenahan sistem dan infrastruktur informasi, termasuk optimalisasi website dari PPID. Secara in-house kami membangun website ppid.pelni.co.id yang berisi mengenai informasi perusahaan agar lebih transparan, kemudian mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan publik. Standar layanan informasi itu juga kami perjelas sehingga setiap permintaan informasi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel. Saya sangat lebih yakin kalau ini resepnya 4 tahun bisa menjadi informatif.
Ya kan, tidak mungkin hasil seperti itu kalau tidak didukung upaya. Kalau terkait ini Bu, peningkatan kapasitas SDM bagaimana? Nah, kalau kapasitas SDM ini juga menjadi fokus yang penting bagi kami. Kami juga memberikan pelatihan, pemahaman ke seluruh unit ya, unit kerja baik di kantor pusat, cabang maupun kapal terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi serta memastikan adanya koordinasi yang solid antara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan seluruh unit terkait. Kami juga aktif melakukan monitoring, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, termasuk menindaklanjuti semua masukan dari stakeholder maupun hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Dari situ kami terus melakukan perbaikan dan berkelanjutan. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat dari seluruh insan Pelni, ya, teman-teman Pelni, seluruh pegawai Pelni untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Upaya-upaya tersebut juga alhamdulillah tadi yang Bu Samro sampaikan membuahkan hasil. Selain dari penghargaan yang kami terima dari Komisi Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat atau KIP, kami juga menerima penghargaan dari pemerintah ya, dari lembaga pemerintah lainnya yang itu juga menilai dari pelayanan ya. Kemarin saya baca juga itu. Gitu. Terus GCG. Iya, gitu. GCG ya. Nah memang harus kita akui ya Bu Anda ya, keterbukaan informasi itu memang sangat erat kaitannya dengan GCG. Iya. Sangat erat kaitannya dengan kebermanfaatan kepada publik, itu melayani seperti itu ya. Jadi memang kami terima kasih Bu Anda kalau sudah ada komitmen-komitmen seperti itu, dan ini tercermin memang bahwa posisi badan publik memberikan kebermanfaatan itu tercermin dengan statusnya menjadi badan publik informatif ya. Dan ini lagi Bu Anda, bagaimana sih Ibu melihat keberhasilan Ibu dalam memodernisasi dan peran digitalisasi? Ini kan sekarang udah zaman digitalisasi ya, untuk di Pelni, untuk lebih informatif. Kalau kita kan memang terkait status memang hanya posisinya informatif, tetapi yang kami maksud lebih informatif itu lebih terjangkau kali ya kepada masyarakat. Ya, sehingga dimanapun masyarakat bisa mengetahui dan memperoleh informasi itu. Terima kasih Bu Samro atas pertanyaannya. Saya memandang hal ini sebagai bagian dari transformasi menyeluruh ya, yang memperkuat transparansi perusahaan. Ketika kita bicara satu hal mengenai informatif, maka kita akan bicara transparansi. Ketika kita bicara transparansi, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pelni ini mewakili pemerintah dalam hal memberikan layanan transportasi laut kepada masyarakat. Sehingga ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan dalam bentuk transparansi dan layanan. Ya. Melalui aplikasi Pelni, salah satunya ya Pelni Mobile, ini proses pemesanan hingga pembayaran tiket Bu Samro dapat dilakukan secara digital. Yang jadi yang tadinya di loket, kemudian dan itu kita lakukan dalam 4 tahun terakhir ini sangat masif gitu. Ya. Di samping kita juga ingin menang sih di KIP gitu. itu salah satu tercermin. Award itu salah satu pendorong kami gitu ya. Betul. Terima kasih. Iya, jadi teman-teman itu jadi terpacu gitu ya. Masa yang itu perusahaan BUMN lain bisa ini gitu ya, kita masa nggak bisa gitu. Nanti tahun ini bisa jadi nasional Bu, skala nasional kayak kemarin kan. Amin. Khusus BUMN. Nanti mudah-mudahan nanti skala bisa nyebrang. Amin. Amin. Serta misalnya proses check-in, proses boarding, itu udah digitalized semua gitu loh. Dapat dilakukan secara online. Kemudian kami juga mengimplementasikan sistem monitoring kapal. Ya, itu di onboard ya. Itu kan tadi yang saya sampaikan sebelum pre-onboard ya. Ketika di onboard itu mengimplementasikan sistem monitoring kapal berbasis satelit. Kemudian kita juga mempunyai dashboard operasional real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Digitalisasi ini tidak hanya membuat pelayanan lebih cepat dan akurat, tetapi juga membuat data lebih mudah diakses dan diaudit sehingga predikat informatif Pelni ini semakin baik dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini juga sudah 2 kali berturut-turut ya, sudah kami dapatkan dari Top Digital Award, yaitu pada tahun 2023, 24, dan 25. Jadi modernisasi armada ini dikombinasikan dengan digitalisasi membuat kami mengharapkan Pelni itu menjadi lebih agile, kemudian lebih efisien dan terbuka. Jadi ini bukti bahwa digitalisasi itu bukan sekedar tren, tapi merupakan suatu
keharusan yang tadi Bu Samro sampaikan. Kalau saya menggambarkan sekilas, Bu, itu sudah sangat mendukung yang namanya keterbukaan informasi publik, komitmen Ibu, ya kan? Bagaimana sarana komunikasi, lalu ada sarana digitalisasi, lalu bagaimana mendorong kapabilitas SDM. Nah, karena ini terkait dengan memaknai Hari Kartini, Bu. Saya ingin tahu, Bu, Ibu merupakan representatif sosok Kartini di era modern ya. Tapi boleh nggak di luar ini saya mengatakan, Ibu kenapa kelihatan nggak awet muda terus sih, Bu? Ini saya ngejumping nih. Apa sih rahasianya, Bu? Apa ya? Rahasianya setiap permasalahan itu diterima dengan ikhlas, diselesaikan itu, gitu loh. iya. Apapun itu Apapun gitu ya. itu ya. Baik dalam kehidupan di kantor, kemudian kehidupan di luar kantor. Jadi kan setiap cobaan itu pasti ada jalannya gitu. Jadi jalanin aja gitu loh. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, karena saya kalau nggak bingung nih di pertanyaan ini mana yang bisa selipkan tadi kalau supaya ini jadi insight bagi sobat informatif di luar pekerjaan tadi. Jadi kembali ke sini, Bu, sebagai sosok Kartini di era modern yang berhasil mendudukan posisi tertinggi untuk satu badan publik ya, peran penting untuk kepentingan masyarakat banyak. Menurut Ibu Dirut, seperti apa karakter yang dibutuhkan para Kartini muda yang akan menjadi pemimpin ke depannya nanti untuk bisa mengikuti jejak keberhasilan Ibu Dirut? Terima kasih Bu Samro. Jadi kalau kita, menurut saya ya, karakter yang dibutuhkan Kartini muda hari ini adalah pertama adalah harus berani. Bahwa Kartini muda harus berani bermimpi, ya, bermimpi, berani menyuarakan pendapat, berani melakukan hal-hal yang positif ya di tengah perbedaan dan tantangan. Kemudian yang kedua, bekal dari Kartini muda yang penting ini juga harus percaya diri. Itu dia percaya diri itu kadang-kadang ya. Iya, apalagi kadang namanya juga muda ya. Iya. Jadi kalau ngelihat senior-senior tuh udah ciut duluan gitu kan. Padahal percaya diri itu bisa dibangun dari misalnya berorganisasi sejak di sekolah, bisa dibangun dari mindset yang positif, kemudian bisa dibangun dari lingkungan dan pengalaman. Nah ini percaya diri ini bisa dari hal-hal yang kita dapatkan di sekolah ya, misalnya kita pegawai baru gitu ya. Jadi jangan ya iyalah gue kan pegawai baru gitu kan ya, gimana gue percaya diri sama pegawai-pegawai senior itu gitu. Itu bisa dibangun dari ya berorganisasi di sekolah, kemudian di lingkungan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berwawasan luas. Berwawasan luas ini apalagi sekarang sudah ada zaman kita dulu kan nggak ada handphone, kemudian tidak ada Google gitu ya, tidak ada yang bisa kita mencari ilmu dari satu aplikasi handphone gitu ya. Nah ini tolong dimanfaatkan dengan untuk hal-hal yang positif gitu. Kemudian berwawasan luas itu ya terbuka, bergaul gitu ya. Secara positif gitu ya, dengan teman-teman yang positif juga, memberikan vibes yang positif itu penting ya, menjauhi lingkungan yang memberikan dampak negatif walaupun itu cuma sekedar mempengaruhi semangat, itu tuh juga penting ya. Jadi kalau kita bergabung dalam satu lingkungan yang semuanya mengeluh, kita pasti lambat laun akan mengeluh, sehingga menjadi tidak bermanfaat bagi diri kita gitu. Jadi berwawasan luas itu penting. Kemudian yang keempat adalah mampu beradaptasi. Mempelajari hal-hal positif baru dimanapun berada. Jangan malu bertanya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak sebab saya dirut, kemudian saya malu bertanya kepada, walaupun kepada teman-teman anak karyawan yang baru saja gitu ya. Saya nggak paham, pasti saya akan tanya. Kemudian yang terakhir adalah pantang menyerah dan tangguh. Nah itu sosok Ibu Dirut banget itu. Nah itu tips yang perlu digarisbawahi, di stabilo. Nah itu gimana? Saya tuh selalu mengingat satu judul lagunya Chrisye ya, Badai Pasti Berlalu. Tapi kayaknya kalau Ibu Dirut nggak pernah ngadepin badai kayaknya ini. Wah badai.
Aduh, kalau Iya. diceritain 7 hari 7 malam nggak selesai. Tapi yang Bu Samro. penting apa tadi kata Ibu? Pantang menyerah Pantang menyerah dan tangguh. tangguh. Nah, ini anak-anak ini ya generasi milenial ini ya rasanya faktor ini yang harus perlu dikuatin ya. Tadi saya bilang kan garis bawahi Iya, sambil itu. Karena apa? Berbeda dengan zaman saya dulu gitu ya. Sarana prasarana di sekitar saya, mall juga cuma 1-2 di Jakarta, sekarang mall banyak. Kemudian sekarang jenis-jenis hiburan lainnya, games segala macam itu sangat banyak. Dan jadi mereka generasi yang sekarang saya melihat banyak hal-hal yang membuat mereka itu nyaman gitu. Nah itu sehingga menyurutkan atau melemahkan ya, bisa jadi melemahkan kekuatan atau ketangguhan di dalam diri mereka gitu. Nah ini mungkin Kartini Muda itu harus memiliki hal positif ini ya, dan memiliki tekad bulat untuk menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa dalam mengejar mimpinya. Dan itu kalau saya mengingat judul lagu Badai Pasti Berlalu. Harus banyak belajar juga ya Bu. Ya. Tidak mungkin malam itu dalam sehari itu malam terus. Tidak mungkin siang terus. Kalaupun hujan tidak mungkin tidak berhenti. Iya. Sepakat Bu. Gitu. Jadi tunggu aja, tetapi sembari nunggu ini kan harus Prosesnya, membutuhkan harus ketahanan ya, ini betul gitu ya. kan. Tadi lagi pantang menyerah dan tangguh. Nah, iya. Itu. Menunggu sesuatu yang kita inginkan perubahannya itu kan apa? Kalau pagi sama malam itu jelas, ya. Nanti jam 6 sudah ada matahari, betul. Jam maghrib sudah ada bulan gitu ya. Kalau hal-hal yang sifatnya tidak rutin, nah ini yang membutuhkan ketangguhan. Gitu. Kalau boleh saya simpulkan juga Bu, Ibu pada posisi sampai kepada posisi sekarang, saya sangat yakin ya, bahwa itu bukan karena Ibu perempuan, kan cenderung ini ya, kita mendengar dikasihani. Apa-apa lah dikasihani, kan begitu ya Bu ya. Kita agak-agak tergelitik gitu, tapi memang dengan kompetensinya ya kan Ibu. Iya, harus. Karena dulu pernah juga statement dari Ibu Sri Mulyani. Seorang perempuan untuk mendapatkan posisi itu dia harus 3 kali effort. Yes. Betul ya Bu, Dirut ya. Jadi harus 3 kali effort untuk meyakinkan forum. Kalaupun tidak, jangan sampai ini karena perempuan dikasih. Itu saya masih ingat terus ya. Karena saya yakin sosok figur Kartini yang di sebelah saya ini itu effortnya bukan hanya 3 kali, 5 kali, 10 kali untuk karena saya mendengar tadi histori perjalanan karirnya Bu Dirut yang salah satu core-nya adalah juga bicara tentang keuangan ya Bu. Nah ini saya juga melihat nih, Pelni di masa kepemimpinan Ibu tercatat sebagai BUMN yang konsisten, menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan ekonomi global. Bahkan kalau kita lihat dengan mencatat labanya itu peningkatan labanya cukup signifikan nih. Saya nggak bicara angka ya Bu, karena yang paling paham kan Ibu. Dari 2022 sampai 2025. Sementara kalau kita ngelihat industri yang karakteristiknya similar ya, transportasi tidak mudah untuk seperti posisi memperlihatkan ada keuntungan gitu. Nah ini bagaimana ya Bu perannya Ibu sebagai perempuan tangguh dalam mendudukan ini gambaran yang di atas bahwa sudah bisa menghantarkan laba bagi Pelni, ini memperlihatkan bahwa Ibu sebagai perempuan tangguh mendukung peningkatan ekonomi ya. Nah saya baru tanya nih Bu, resep lagi nih, bagaimana Ibu sebagai direktur utama dapat menyeimbangkan peran ya dan kesempatan bagi para Kartini muda di industri pelayanan. Termasuk juga kalau boleh Bu nanti Ibu berkenan menyampaikan untuk para saudara-saudara kita yang dalam suasana posisi keterbatasan atau difabel. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Samro. Di tahun 2022, kalian mencatat laba bersih konsolidasi sebesar 47 miliar. Dan di tahun 2025 ini, alhamdulillah telah mencapai laba bersih konsolidasi di 202 miliar. Sehingga ini sesuatu yang saya rasa teman-teman itu juga terus termotivasi ya, mendorong teman-teman untuk terus berkinerja lebih baik. Dan ini adalah salah satu bukti dari proses transformasi yang berjalan selama 4 tahun ini.
Dan itu keberhasilan ini tidak sebab karena saya, tidak sebab karena BOD, tidak sebab karena teman-teman pegawai saja, tetapi ini disebabkan oleh seluruh elemen dalam perusahaan itu kompak, kemudian sadar bahwa kita harus bertransformasi supaya Pelni menjadi perusahaan supaya Pelni itu berkinerja, berkesinambungan ya, sehingga kan perubahan itu yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Gitu Iya. ya. Sehingga kalau untuk bertahan, maka kita harus mau berubah. Nah, bagaimana sih kembali lagi kepada Kartini Muda tadi, bagaimana saya sebagai Dirut menyeimbangkan peran dan kesempatan dari Kartini Muda ini di industri pelayaran. Pertama, kami memberikan kesempatan yang sama dulu nih Bu. Sama ya? Sama. Dimanapun perempuan di Pelni ini boleh ikut program pelatihan baik di darat maupun di laut. Di laut itu menjadi pelaut ya, tentu dimulai dari kadet dulu, dari sekolah pelayaran, terus kemudian kadet naik kapal menduduki jabatan penting sama seperti laki-laki. Kemudian yang kedua adalah kami membuat lingkungan kerja yang ramah untuk pegawai perempuan. Seperti misalnya kami menyediakan fasilitas daycare untuk penitipan balita dan ibu menyusui. Nah, kemudian yang ketiga, saya pribadi aktif bicara langsung dengan pegawai perempuan muda, memberikan motivasi kepada mereka bahwa saya pernah loh gitu melewati tahapan kehidupan seperti kalian, gitu loh. Artinya saya juga pernah punya anak bayi gitu ya, kemudian saya juga bekerja gitu ya, dan satu kata kuncinya adalah dapat membagi waktu dan membagi peran ya. Dengan suami ya gitu, dan mendorong mereka itu untuk berani mengambil tantangan dan melihat bahwa dunia pelayaran bukan hanya milik laki-laki saja. Jadi intinya saya ingin semua pegawai perempuan di Pelni memiliki kesempatan yang sama, kemudian pegawai laki-laki selama mereka mau belajar, bekerja keras, dan tadi pantang menyerah, maka pintu karir bagi perempuan di Pelni akan terbuka lebar. Dan yang terakhir yang tadi Bu Samro sampaikan bahwa khusus untuk teman-teman difabel, kami juga kesempatan yang sama juga kami buka. Dan alhamdulillah di 5 tahun terakhir ini teman-teman difabel sudah bergabung dengan Pelni sebagai pegawai di kantor pusat. Dan saya juga memonitor bahwa teman-teman difabel ini dapat beradaptasi dengan sangat baik. Terima kasih Ibu. Sebelum menutup mungkin ada hal-hal yang perlu kami ketahui Bu, dan untuk Komisi Informasi apa yang kira-kira Ibu yang mau sampaikan terkait dengan keterbukaan, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Samro. Sekali lagi saya terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat atas award atau penghargaan yang itu benar-benar memacu kami, mendorong kami untuk ikut, kemudian untuk menunjukkan komitmen kami ya, khususnya kembali lagi bahwa kami adalah perusahaan BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk melayani masyarakat akan kebutuhan moda transportasi laut ya. Sehingga bagi kami keterbukaan informasi kepada publik atas kinerja, atas layanan kami itu adalah satu keharusan yang kami deliver ke masyarakat. Wow, sepertinya nggak cukup waktu, tapi karena sudah menjelang sore dan Ibu Dirut tentunya harus ada hal lain yang perlu dilakukan. Kami terima kasih Ibu dari Komisi Informasi Pusat atas berkenannya Ibu menyediakan waktu dan berdialog kepada kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sampaikan satu pantun lagi. Pergi ke pasar membeli kemiri. Jangan lupa membeli kelapa. Bersama Pelni mengabdi negeri, konektivitas Nusantara terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Informasi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.
terima kasih. Sama-sama. Makasih Keren, banyak. keren.